الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت وبشر آمنوا وعملوا الصالحات أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita dengarkan tilawatil Quran dari Ustadz Waluddin, semoga kita yang mendengarkan dan juga yang membacanya dapat menambah keberkahan pada acara yang mulia ini. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan halal bihalal ini, izinkanlah saya sebelumnya perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Sofyan Yusuf, saya alumni Teknik Fisika angkatan 2011. Saya selaku MC dan juga moderator yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Acara pertama ialah sambutan dari dosen-dosen kita, Ibu Widya Rosita dan juga Bapak Nopriadi. Kemudian ada juga talk show, di mana talk show ini akan dipandu oleh saya sebagai moderatornya juga, yang dimana kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan dosen dan juga ketua-ketua Kamas maupun pengurus-pengurus Kamas yang terdahulu. Kemudian juga ada sesi tanya jawab. Oke. Kemudian ditutup oleh doa. Kemudian juga nanti mungkin ada pesan dan kesan dari panitia acara kita ya, ketuanya Mas Vini Putra Pratama ya. Oke. Mungkin langsung saja ya ke acara berikutnya. Jadi halal bihalal ini kita gagas bersama ya, karena kita tahu bahwa silaturahmi itu harus selalu erat tersambung antara kita semua, apalagi kita dulu berada di suatu lingkungan yang sama, yaitu jurusan Teknik Fisika dulu dan sekarang menjadi Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Kita juga pengen tahu perkembangan departemen kita ya, dan juga kabar-kabar dari dosen maupun juga mahasiswa-mahasiswa yang sekarang dan juga alumni-alumni tamat terutama.
Ya, keluarga muslim Ad-Dzarrah ya. Ad-Dzarrah diambil dari Al-Qur'an, yaitu apa ya? Diartikan atom. Identik dengan TNI nuklir. Kalau Az-Zahroh itu artinya mawar ya. Mungkin langsung saja untuk yang pertama sambutan dari dosen kami semua yang dulu itu sangat dekat sekali juga dengan KMTF dan juga BSO di lingkungan jurusan Teknik Fisika, karena beliau ini adalah kemahasiswaan jurusan Teknik Fisika. Ya, meskipun sekarang kita juga tidak tahu struktur organisasi dari departemen, tapi kita selalu menganggap bahwa beliau ini adalah kemahasiswaan kita. Langsung saja kepada yang terhormat Ibu Widya Rosita, STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bertemu walaupun secara virtual. Mungkin bukan sambutan ya, jadi say hello aja kali ya. Beberapa hari yang lalu waktu Vini mengkontak saya bahwa akan ada silaturahmi virtual, sebenarnya agak kaget waktu itu ya. Terus setelah itu senang gitu karena bisa ketemu dengan adik-adik semua. Jadi kalau sekarang saya manggilnya adik-adik ya, karena kita sudah sama sekarang ya, jadi bukan lagi mahasiswa saya gitu. Kalian sudah punya kompetensi masing-masing, sudah punya posisi masing-masing gitu ya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menatap wajahnya satu persatu. Meskipun jauh-jauh dan sebagian saya belum tahu ada di mana ini ya. Nanti mungkin dalam kesempatan ini Mas Ucup tolong di ini ya, nanti ada kesempatan untuk masing-masing ada di mana gitu supaya kita bisa saling update kabar gitu ya. Insya Allah, Bu. Ya, jadi alhamdulillah dosen-dosennya semua sehat, walaupun kemarin full WFH, jadi semua dikondisikan dari rumah, termasuk kuliah online, gitu ya. Semua alhamdulillah sehat. Kemudian saya sendiri saat ini sedang tugas belajar, jadi sama dengan Rizky itu yang kedua. Dan tugas belajar saat ini di Teknik Kimia, melanjutkan yang kemarin magister di sana. Saat ini masuk ke semester 6. Nah, hanya kemarin situasi pandemi memaksa untuk tidak bisa beraktivitas, jadi harus di rumah. Laboratoriumnya tidak bisa dibawa ke rumah, jadi hampir bisa dipastikan ya agak mandek gitu ya. Tetapi ada sisi positif lain dari pandemi ini. Jadi akhirnya saya malah belajar masak. Biasanya jarang-jarang. Jadi sekarang malah jadi belajar masak. Alhamdulillah anak-anak karena sekolah dari rumah juga. Jadi sisi positifnya bisa kumpul gitu lebih lama gitu ya di rumah, kemudian rajin makan sayur karena mungkin mamanya yang masak, kalau nggak dimakan nanti ngambek mungkin, jadi sekarang rajin makan sayur. Sisi positif ya untuk saya pribadi seperti itu, yang lain mungkin nanti bisa
teman-teman menambahkan juga ya, jadi kita bisa apa ya, belajar bareng-bareng. Pasti banyak informasi lain dari teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu dulu ya, Mas Ucup ya. Bisa disambung dengan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Widya Rosita atas kesan dan pesannya, Bu ya. Kalau dibilang sambutan kurang Bukan mau, Bu. Bukan sambutan resmi banget nanti. Kan ini silaturahmi apa ya? Santai ya. Gitu. Iya, Bu. Monggo. Iya. Kita juga turut senang, Bu, alhamdulillah kalau semua kondisi dari para dosen sehat semua, kemudian juga jurusan juga alhamdulillah tidak terjadi hal yang buruk. Kita selaku alumni, insya Allah selalu mendoakan yang terbaik lah buat jurusan. Kita naik ke World Class University, jurusannya. Kemudian untuk berikutnya mungkin ada sambutan dari Pak Nopriyadi. Bagaimana Mas Vini? Udah ada? Belum kelihatan Mas, kayaknya nanti. Oh ya, belum kelihatan ya. Mungkin nanti bisa di skip ya, Mas Vini. Nanti digeser aja. Oke. Karena kita skip, langsung saja kita akan menuju acara kedua ya. Di acara kedua ini kita bisa saling sharing. Nanti juga akan dipandu oleh saya. Mudah-mudahan ya tidak terlalu formal sekali ya. Jadi semacam talk show, nanti kita akan berbincang-bincang dengan siapa sih pengurus Kamas yang sebelum-sebelumnya. Nah, dari mungkin di sini ada yang masih mahasiswa, apakah ada? Dan juga ada yang baru lulus, baru keterima kerja dan lain-lain. Oh ya, namun sebelumnya saya di sini selaku panitia ingin nih meng-sharekan apa aja sih yang dulu ada pada saat Kamas gitu. Program kerja apa sih yang pernah Kamas buat gitu. Kemudian juga mungkin di sini sekaligus menostalgia kita gitu ya. Supaya kita ingat nih, oh dulu pernah loh bikin seperti ini gitu di jurusan kita tercinta gitu. Oke, mungkin langsung saja kepada Mas Vini dipersilahkan ya untuk men-share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bu Widya Rosita yang sudah menyempatkan untuk hadir, Bu. Terima kasih banyak. Ketika saya me-WA Bu Ita, itu responnya sangat cepat dan tanpa banyak tanya langsung bilang iya bisa gitu. Ya, luar biasa memang Bu Ita. Karena sedang online waktu itu. Karena work from home ya, Bu. Karena work from home jadi harus online terus. Walaupun sempat ada sedikit miss, Bu, di undangannya tertulis nama Dwi Rosita, Bu. Mohon maaf, itu kesalahan saya, Bu. Jadi mungkin belum ada pendamping, jadi nggak ada yang ngingatin, Bu. Jadi butuh pendamping buat ngecek, Bu ya. Ya, karena biasanya pada pada ingatnya Bu Ita ya. Jadi nama lengkapnya sering lupa. Malah ada yang Irfan ya. Irfan kalau manggil saya bukan Bu Ita tapi Bu Wita. Irfan sama Yanuar itu saya ingat banget tuh kalau manggil saya
Bu Wita. Jadi saya juga kadang bingung, Witanya ada W-nya dari mana ya? Iya. Oke, monggo. Ini. Kemudian yang terhormat juga di sini Pak Nopriadi sepertinya belum datang. Insya Allah masih kita tunggu. Semoga beliau diberikan waktu untuk datang ya. Kemudian yang terhormat juga Mas senior tuh kayaknya gimana gitu ya. Abang lah, abang atau Mas Ahmad Rahma Wardana ya. Assalamualaikum Mas Ahmad. Terima kasih juga sudah membersamai kami Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah yang rela lah menyisihkan waktunya untuk kami semua. Kemudian Mas Prasojo ya, senior kami juga, Ketua Kamats 2012 ya Mas Prasojo. Assalamualaikum Ya. Mas Prasojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nambah semakin gantung saja Mas Prasojo sekarang. Efek COVID nih dibotakin. Oh ya. Kemudian yang terhormat seluruh teman-teman semua lah yang kami cintai, yang mungkin kalau disebutkan satu persatu nanti waktunya habis ya. Tapi kalau saya lihat sekilas di sini ada Ketua Kamats 2011 ada saya, 2013 ada saya, Vini Pratama Putra. Kemudian ada Ketua Kamats, oh ya, say hello dulu yang belum kenal saya, Vini Pratama Putra, Ketua Kamats 13 ya. Walaupun wajahnya seperti orang mana ya, orang negara bagian sana, tapi saya ternyata terpilih menjadi Ketua Kamats. Saya heran juga. Kemudian ada Mas Rizky Oktavian, Ketua Kamats Angkatan 2014 Mas Rizky ya? Ya, ketuanya tahun 2014. Ketua Kamats. Angkatan kuliahnya 2012. Oh iya. Beliau Teknik Nuklir 2012, sekarang sedang studi doktoral. Di mana, Mas? Di Purdue University Amerika. Nah, beliau ini calon, ya itulah, sudah tahu lah, nggak perlu saya sebut lah. Kemudian Mas, oh ya, maaf terlewat. Yang senior-senior dulu harusnya saya sebutin ya. Baru terlihat ada Mas Randi Fransvela. Mas Randi, apa kabar Mas Randi? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Randi ini adalah Kabid Media Syiar tahun 2000. Berapa Mas? Saya lupa Mas. 2000 berapa Mas? Saya timnya Prasojo. Iya. Kalau bantuin Prasojo tugasnya. Ketuanya Mas Prasojo, ininya kabitnya Mas Randi Fransvela ini. Mas Randi ini sekarang sedang di Denmark. Jadi itu di Denmark loh. Keren kan? Kemudian sekedar informasi juga Mas Randi ini istrinya seorang dokter gitu. Apa ya? Nggak nyambung. Oh ya nggak nyambung ya. Oh ya nggak. Sekedar informasi saja ya. Siapa tahu ada terindikasi yang ada yang habis curhat nih kayaknya kemarin. Oh iya. Siapa tahu ada yang habis curhat kayaknya. Siapa tahu ada yang kepo. Yang kepo kan? Ini. Oh ya. Kayaknya sudah pada tahu Mas. Walaupun nggak saya sebutin sudah terpublish itu Mas. Istri Mas Randi itu dokter. Saya hanya menegaskan saja. Kemudian ada senior kita juga, ada Mbak Sita. Assalamualaikum Mbak Sita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Sita ini sebenarnya saya sungkan manggil Mbak sekarang. Harusnya Bu Sita iya, ya. Mbak aja. Harusnya Bu Sita. Tidak. Oh, tidak.
Bagi yang saya kabarkan juga, Bu Sita ini adalah dosen di Data NTF sekarang. Beliau adalah Kamats 2000 berapa, Mbak? Saya lupa juga, Mbak. Iya, kira-kira 2012-2013. 2012-2013. Kalau nggak salah di zamannya Mas Asmi, Mbak Sita ya? Iya, betul. Nah, zamannya Mas Asmi, Mbak Sita ini sebagai bendahara atau sekretaris, kalau tidak salah. Sekretaris atau bendahara, Mbak? Apa ya? Kayaknya Antara sekretaris deh. antara itulah ya. Jadi di Kamats itu, Selamat ini. di Kamats itu sekretaris bendahara kadang digabung. Kadang mediasi dan kaderisasi juga kadang digabung. Jadi memang agak-agak lupa gitu. Kadang juga ngerjain semua, Mas. Kemudian Saya izin minum ya. ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang senior-senior nih? Kalau nggak disebutin saya kualat nanti. Kayaknya sudah semua deh yang senior-senior ya. Sepertinya kalau terlewat maafkan saya, tidak sengaja ya. Saya sudah minta maaf. Kemudian ada kalau diurutin ketua Kamats selanjutnya itu ada, kalau nggak salah setelah Rizky itu ada Sam Sampurna Aji. Assalamualaikum, Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wajahnya aja tampak wajah seorang ketua Kamats ya. Wajahnya itu sejuk dipandang. Beliau ini teknik fisika 2000 berapa, Mas? 2013. 2013. Angkatan 2013. Jadi ketua Kamats. Dari wajahnya memang ada aura. 2013. Ya. Dari wajahnya ada aura-aura seorang Mas'ul Kamats, itu memang terlihat ya. Kemudian ada setelah Sam itu, kalau tidak salah ada Nurdian. Iya benar nggak Mas Sam? Nurdian ya? Iya, Nurdian. Nurdian belum datang ya sepertinya. Ada Nurdian. Kemudian kalau saya coba sebutkan satu-satu ya, mungkin ya. Atau sepintas saja. Semua teman-teman semua yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Tapi pada intinya teman-teman Kamats itu, kalau saya kasih bocoran ya, ada yang kerja di Pertamina. Kemudian ada yang kerja di PLN. Ada yang kerja di Indonesia Power. Ada yang dosen UGM. Ada yang dosen di UII, ada juga yang banyak lah yang belum teridentifikasi. Nah, belum teridentifikasi. Kemudian karena sudah lama tidak ketemu ya, tidak tahu perkembangannya lagi. Kemudian ada juga yang hadir di sini teman-teman Kamats 2020. Ada Mas siapa di sini? Perwakilan 2020 ada Mas Zuyu. Mas Zuyu. Zuyu Mbak atau Mas ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Zuyu. Iya, ini saya 2000 ini, Mas. Saya angkatan 2014 nih, Mas. Angkatan 2014. Perwakilan mahasiswa ya? Perwakilan mahasiswa, Mas ya? Enggak, udah lulus. Udah lulus juga. Ya. Rifki, Mas. Ini saya Rifki yang asli. Namanya Rifki. Iya, mohon maaf. Suyu itu adalah Rizky ternyata. Iya. Mohon maaf, Mas. Enggak, Mas, santai aja, Mas. Saya jadi kayak ini ya, kayak dosen jadinya. Maaf. Oh iya, memang. Kan Mas dosen. Santai aja, Bang dosen kan. Enggak apa-apa kok. Kemudian ada perwakilan mahasiswa kita itu ada Mbak Rumaisa, Ica. Assalamualaikum Mbak Rumaisa. Kemudian ada Mbak Kelvian. Kayaknya Mbak ya, atau Mbak atau Mas juga. Dari namanya Kelvian itu cowok atau cewek, Mbak? Mas. Oh, Mas ya. Mas Kelvian. Sama kayak Vini Pratama kan? Kalau Vini Pratama ya, cewek atau cowok? Cowok. Oh, cowok ya. Kemudian ada
perwakilan mahasiswa lagi ada Farastika Rey. Nah, kalau ini kayaknya Ahwat ini. Ahwat itu cewek ya? Ahwat. Farastika Rey, kemudian ada siapa lagi perwakilan mahasiswa? Ada Suyu tadi, Suyu, ada siapa? Tadi itu Faisal ya? Kemudian, ya banyaklah kalau kita sebutin nanti habis waktunya. Insya Allah, tadi kan setelah disebutkan satu persatu tadi, ternyata Kamas itu keren-keren. Semoga kami yang senior-senior ini bisa mengkontribusikan sesuatu yang lebih lagi untuk jurusan, terutama untuk Kamas generasi yang sekarang. Kami siap insya Allah menjadi sumber dana bagi kalian. Wah, sombong banget ya. Enggak. Tapi serius juga sebenarnya. Kemudian kami siap juga menjadi tempat konsultasi. Ada Mas Ahmad Rahmawardana yang kapasitas keilmuannya tidak diragukan lagi. Jika pengen mengundang beliau sebagai pembicara, insya Allah beliau sangat terbuka. Kemudian jika pengen tanya-tanya tentang sharing beasiswa, ada Mas Randi tadi. Beliau sangat fenomenal. Karir mahasiswanya itu sudah se-UGM levelnya, bukan prodi lagi. Orang se-UGM itu nggak ada yang nggak kenal kayaknya, Mas ya, Mas Randi? Jangan dilebih-lebihkan. Saya tuh dibantu banyak sama Bu Ita loh. Oh, iya. Saya sering gangguin Bu Ita waktu kuliah. Iya. Kalau dosen kan diganggu-ganggu mahasiswa kan, memang suka ya. Suka ya Bu. Alhamdulillah saya nggak merasa bersalah jadinya. Dan ada banyak lagi. Nah, saya cukup sebutin 2 tokoh kunci lah. Yang lain-lainnya nanti silakan Anda explore sendiri di forum ini. Silakan manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya untuk saling mengenal. Insya Allah kita niatkan untuk supaya silaturahmi kita terus tercapai. Dan juga semoga menjadi amal ibadah kita yang terus-menerus dapat terlaksana. Tidak hanya saat mahasiswa saja kita berdakwah, tapi sampai akhir waktu kita bisa berkontribusi dalam dakwah. Dalam pengertian dakwah yang jika memang kita sebagai seorang dosen, dakwah kita adalah mengajar dengan sebaik-baiknya. Jika kita adalah seorang pekerja di Pertamina, kita bekerja secara profesional sambil kita menjadi teladan dalam beribadah, dan seterusnya. Insya Allah kita luruskan niat dengan tagline, satukan niat, silaturahmi yang erat, dakwah sepanjang hayat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Pak Ucup. Ya. Silakan. Terima kasih pada Ketua Panitia ya. Mana ini foto-foto Kamas waktu dulu? Oh iya, nanti cara. Di tengah-tengah aja Mas, sambil apa? Oh iya. Biar penasaran kan, kalau sekarang nggak penasaran lagi. Oh gitu. Oh ya, udah nggak apa-apa. Ya mungkin langsung aja kita mulai talk show-nya. Mungkin dari rekan-rekan semua, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik juga penasaran nih tentang sepak terjang senior-senior kita yang dulu aktif di Kamas, dan juga cerita-cerita beliau-beliau ini semasa dulu sampai dengan sekarang. Mungkin langsung saja ya, di sini saya pengen awali dengan cerita dari Mas Ahmad Rahmawardana. Itu ketua Kamas pada tahun 2009 ya, Mas Ahmad ya. Mungkin juga kita mau dengar nih ceritanya Kamas pada zaman Mas Ahmad. Kemudian juga cerita nih, sebelum-sebelumnya itu ada Kamas nggak sih? Atau Mas Ahmad adalah ketua Kamas yang pertama gitu? Kalau misalkan ketua Kamas yang pertama, berarti gimana terbentuknya pada zaman waktu itu gitu? Mungkin langsung saja ya kita berikan kesempatan kepada Mas Ahmad
rahmah kepada beliau, kami persilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Teman-teman sekalian, wabil khusus dosen kami Bu Widya Rosita, masih di sini Ibu? Nah, Bu Ita ini, Bu Ita ini, kalau Bu Ita bilang sudah tidak jadi mahasiswa, saya justru sebaliknya, Bu. Seluruh guru-guru saya akan selalu menjadi guru terus. Gitu. Bu Ita ini juga senior saya di SMA, walaupun kenalnya belakangan ya Bu ya. Baru tahu belakangan kalau pernah di satu SMA, walaupun jaraknya cukup jauh. Seperti teman-teman ketahui sekalian, walaupun bentuk saya seperti sudah senior, usia saya baru 30 tahun, lebih sedikit. Jadi jangan kaget kalau ketemu saya, ya inilah saya apa adanya begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya nggak akan cerita banyak begitu, karena memang saya tidak menyiapkan apapun dan tidak tahu kalau disuruh ngomong begitu. Jadi saya bingung mau ngomong apa. Untung ini saya buka-buka file ini, ada file lama ketika saya jadi ketua Kamas, tapi sayang sekali kalau ditinjau dari filenya hanya 14 mega dan 62 file itu kok kelihatannya tidak pantas untuk diceritakan ya. Kalau orang Jawa bilang saru, file setitik kok diceritake gitu. Ya memang saya ketika terpilih sudah menolak, seperti saya juga yakin teman-teman pun melakukan hal yang sama, mesti wegah nek kon nganu, tapi ya gimana lagi. Saya siap bantu, tapi saya akhirnya dijadikan ketua. Saya juga kurang tahu sejarahnya seperti apa, karena ketika itu istilahnya ya saya memang pernah jadi rohis di SMA, tetapi juga tidak menjadi ketua begitu, sehingga juga ya bisa dikatakan kalau saya mengevaluasi diri sendiri ya, cerita Kamas ini kalau bisa dikubur dalam sejarah hidup saya begitu. Tapi karena saya bisa mengatakan bahwa tidak ada prestasi yang menonjol begitu yang saya lakukan. Saya merencanakan banyak hal bersama teman-teman 2007, tetapi sayang sekali juga banyak dalih yang bisa bisa saya sampaikan untuk saya berdalih, tetapi itu tidak perlu panjang lebar lah. Intinya kegiatannya belum bisa begitu maksimal. Saya kira teman-teman yang lebih junior daripada saya lebih aktif begitu, lebih aktif dalam berdakwah begitu, mungkin memang bukan bidang saya. Saya ketika 2009-2010 itu menjadi ketua Kamas, kemudian 2010 sampai 2012 juga menjabat sesuatu juga di tingkat universitas, tapi juga prestasinya juga tidak begitu tidak ada gebrakan yang menggelegar begitu. Mungkin memang bukan tipe saya menjadi pemimpin dalam arti yang harus menggerakkan, tapi kalau diminta motivasi dengan kata-kata, ya pinter ndobos lah. Kalau bahasa Jawanya itu pinter ndobos begitu. Saya kalau menyusun khutbah, insya Allah bisa bagus, menyusun dalam bentuk tulisan bisa bagus, tapi sepertinya untuk menggerakkan orang ini kok rasanya kurang bisa. Saya kira teman-teman ke depan
ada banyak perubahan begitu dibandingkan 2007 dengan sekarang 2020. Ada 2007 misalnya, seingat saya belum semuanya punya WhatsApp begitu, internet juga tidak belum secepat sekarang. Itu artinya ada Instagram juga belum ada ketika itu. Artinya ada banyak kesempatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman adik kelas kita untuk menggerakkan dakwah seperti apa untuk dimaksimalkan begitu. Saya kira itu aja teman-teman. Monggo untuk yang lain mungkin bisa berbagi lebih detail begitu. Saya kira itu aja teman-teman. Jadi yang satu hal yang saya yang saya merasa unik terhadap departemen kita adalah selepas saya lulus, saya beberapa kali datang untuk bertemu dengan beberapa dosen untuk mengisi beberapa acara, tapi yang saya paling kaget adalah ketika 2 kali diminta departemen melalui Pak Susetio begitu untuk memimpin doa begitu. Nah, ini saya kira ya unik karena lulusan teknik begitu kembali ke kampus untuk memimpin doa. Kayak nggak ada SAG yang lebih yang lebih pas begitu. Tapi ya itulah mungkin tugas saya menyadarinya dengan baik. Tugas saya bukan untuk menggerakkan secara teknis begitu, tetapi menggerakkan secara filosofis dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan doa mungkin. Tapi saya kira itu. Jadi monggo nanti untuk yang lain untuk berbagi. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ahmad atas ceritanya yang sangat menginspirasi ya, kesan dan pesannya. Yang dimana Kamas dan jurusan Teknik Fisika menjadi bagian hidup beliau. Kemudian juga saya juga menangkapnya bahwa memang kelak suatu saat itu kita juga akan kembali ya, bisa jadi kembali kepada jurusan kita dalam berbagai bentuk ya. Ada yang kembali menjadi dosen, kembali walaupun hanya membaca doa atau mengisi tausiah. Mungkin juga di sini mungkin ada yang menjadi donatur untuk jurusan dan lain-lain sebagainya sebagai bakti dari alumni ya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya kepada Mas Ahmad atau suatu pertanyaan. Oh, ini ada sedikit request ya, kabar dari pengurus sekarang ya. Kalau misalkan pengurus sekarang hadir nanti mungkin bisa cerita ya. Saya mau tanya Mas. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, permisi sebelumnya Mas Mbak alumni dan dosen kami juga Bu Ita dan Bu Sita. Ya, di sini saya Daru Nurido. Perkenalkan sebelumnya ya, saya Daru dari Teknik Fisika 2018. Perwakilan Kamats yang terbaru ini 2020. Mungkin untuk kondisi Kamats saat ini itu mengalami vakum. Jadi vakum pengurusan dari tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya itu nggak ada pengurusnya gitu. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan ke Mas Ahmad, motivasi apa sih yang diperoleh Mas Ahmad atau yang dilakukan Mas Ahmad itu untuk menciptakan atau membangun Kamats kembali gitu kan? Karena saya rasa karena dengan adanya vakum ini kok dirasa perlu membangun dari awal gitu. Ya mungkin bisa sharing sedikit lagi Mas Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Daru Ridho ya. Masih mahasiswa. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara halal bihalal di sini. Alhamdulillah tidak malu ya. Mungkin ini juga pertanyaan untuk Mas Ahmad dan juga bisa juga untuk Mas Pini
Kemudian juga di sini ada Mas Prasojo ataupun Mas Randi ya. Mungkin bisa siapa saja yang menjawab ya. Ada juga Mas Rizky dan Mas Sem. Tapi karena pertama yang ditanyakan ditujukannya kepada Mas Ahmad, monggo nih Mas Ahmad bercerita dan menjawab pertanyaan dari Mas Daru. Nanti setelah Mas Ahmad bisa juga yang lain. Monggo. Oke, makasih ya Mas Daru ya. Mungkin begini, saya juga kaget ini. Tadi jenengan bilang bahwa ada vakum kepengurusan gitu. Memang ada tantangan terbesar di dalam dakwah kampus adalah bagaimana kita bisa membagi diri. Bukan hanya membagi waktu, tapi membagi diri. Kita tahu persis di tingkat departemen ada kegiatan, kata-kata kerohanian Islam ya. Nanti di teknik juga ada kegiatan. Belum lagi nanti di tingkat universitas juga ada kegiatan. Jadi memang kadang prestisnya di tingkat departemen itu kurang karena memang lingkarannya sangat kecil gitu ya. Lingkarannya kecil berbeda dengan di tingkat teknik yang mungkin tantangannya lebih besar, apalagi di tingkat universitas yang mungkin juga jamaahnya atau yaitu sekali lagi rasa-rasa dakwah itu kan kaitannya ukuran yang paling mudah walaupun sebenarnya ukuran dakwah itu adalah bagaimana masuk ke dalam hati, tetapi secara fisik itu adalah bagaimana ya harus kita akui jamaah oke sopo begitu. Nah, dalam konteks ini di departemen memang menjadi kurang menarik saya kira. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi ada banyak kegiatan di mana dalam konteks masalah ini tadi adalah yang di departemen itu yang termasuk yang paling kecil. Nah, ya pada akhirnya yang paling memungkinkan misalnya bagaimana teman-teman, ya ini agak bukan maksud saya mengecilkan profesi, tetapi pada akhirnya yang paling bisa dilakukan minimal misalnya adalah menghidupkan musola yang kita punya misalnya. Bosok kasarnya akhirnya menjadi takmir musola begitu. Istilahnya seperti itu. Itu adalah minimal yang bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana bercengkrama dengan dosen, membuat kegiatan. Nah, ini memang makanya saya bilang kuncinya adalah bagaimana membagi diri. Karena pertama setiap mahasiswa pasti sudah punya kegiatan di luar departemen. Kemudian tidak setiap yang beragama Islam akan menjadi kamad misalnya, tidak semuanya. Artinya semakin sedikit orang-orang yang karena masing-masing sudah punya kegiatan sendiri. Nah, bagaimana cara membagi diri? Nah, itu saya kira yang menjadi tantangan kita untuk bisa mungkin juga bisa dilakukan kolaborasi dengan kerohanian Islam di tingkat fakultas atau di tingkat universitas misalnya, ataupun dengan cara yang lain. Atau misalnya ada banyak cara yang dilakukan secara virtual, bagaimana kita meng-capture video menjadi 1 menit misalnya, tetapi kemudian diarahkan ke Instagram misalnya, diarahkan ke mana? Ke IGTV atau ke YouTube untuk lengkapnya, kemudian diberi narasi agar konteksnya tidak hilang misalnya. Atau karena video itu sudah banyak dari di YouTube sudah bisa kita dapatkan begitu. Atau mungkin karena pengalaman saya sebagai sarjana teknik fisika yang kemudian, dan saya kira teman-teman tahu persis bagaimana teknik fisika itu ketika kerja itu melebar kemana-mana, pekerjaannya kemana-mana. Nah, misalnya dikontekskan pekerjaan itu ke dalam Islam. Kajian-kajian kontekstual. Artinya, misalnya dalam konteks saya, misalnya saya pernah memberikan kajian tentang lingkungan. S2 saya di ilmu lingkungan. Kemudian energi, S1 saya di energi terbarukan, S2 di ilmu lingkungan.
Kemudian konteksnya adalah bagaimana relationship antara energi dan lingkungan lebih-lebih di masa COVID ini. Nah, ini merupakan contoh bagaimana kontekstualisasi itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Walaupun bukan dengan cara bahwa ini loh Islam tuh benar sesuai Al-Qur'an gitu. Kemudian otak-atik gathuk itu bukan dalam konteks itu. Nanti kita jatuh ke dalam Borobudur warisan Nabi Sulaiman nanti kalau kita terlalu menggoda-godokkan sains dengan agama. Tetapi bagaimana semangat agama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menumbuhkan rasa kemanusiaan bahwa teknologi boleh maju, teknologi bisa sangat tinggi, tetapi semuanya kembali kepada kemaslahatan manusianya. Nah, ini adalah contoh, kita bisa menggunakan banyak contoh, banyak realitas. Kalau perlu sangat mungkin kita alumni kita atau mungkin teman-teman sendiri melakukan kajian bersama dosen tentang fenomena yang sedang terjadi di negara ini dan bagaimana kita mengkritisinya dengan solusi, bukan sekedar menyalahkan. Nah, ini kita akan menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Jadi ada banyak kesempatan buat teman-teman di Daru untuk bergerak seperti apa. Terakhir, saya kalau disuruh bicara bisa berlama-lama, nanti jadinya monolog ya kan. Terakhir saya ingin memberikan Daru sebuah kaidah fikih yang mengatakan begini, kalau sesuatu tidak bisa dikerjakan semuanya, itu janganlah ditinggalkan semuanya. Konteks ini misalnya dalam sholat, dalam konteks kaidah ini, dalam konteks sholat misalnya begini, kalau kamu tidak bisa sholat sempurna dengan berdiri dan duduk, maka jangan kemudian bilang ditinggal sholatnya. Enggak, karena kita masih bisa sholat dengan duduk, dengan berbaring, bahkan hanya dengan isyarat. Nah, dalam konteks dakwah ini Kanjeng Nabi mengatakan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita benar tidak bisa menyampaikan ayat yang tafsir yang begitu panjang, begitu kontekstual. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya mengutip ulama-ulama yang ilmunya silsilah keilmuannya jelas, ulama yang sudah betul ilmunya, ulama yang usulnya benar, ulama yang tidak membesar-besarkan khilafiyah tetapi mengagungkan persatuan misalnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya. Artinya kalau kita tidak bisa melakukan yang ideal, itu jangan kemudian kita tinggalkan karena ada banyak hal kecil, detail-detail kecil yang bisa kita lakukan walaupun itu kecil, tapi ya inilah semangat Al-Darah yang sebenarnya, bahwa tidak ada yang sia-sia dalam sebuah kebaikan, sama halnya keburukan pun tidak akan disia-siakan oleh Allah, mesti untuk balasan. Begitupun sama dengan dakwah, kita tidak bisa seperti ustadz-ustadz dengan subscriber yang banyak, dengan view yang banyak, tetapi kita masih bisa melakukan paling tidak sebagai bukti dan saksi ketika kita diadili oleh Allah Ta'ala bahwa Gusti Allah, saya pernah mengatakan begini, kami pernah bertindak begini, semoga itu menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita pernah berbuat baik meskipun kecil. Saya kira itu saja, Mas Sufyan ya, matur nuwun. Ya. Terima kasih banyak buat Mas Ahmad. Boleh nambahin, Mas Yusuf? Oh, siapa? Oh, Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Oh iya, silakan Mas Rizky. Oke. Ya. Jadi saya dengar Mas Ahmad jadi nostalgia ngitung infak bareng sholat Jumat di Masjid Jalan Monjali. Ya, alhamdulillah dapat kesempatan ketemu lagi di sini. Terus juga untuk menambahkan, jadi mungkin itu masalah yang dialami semua generasi Kamat ya. Di kita mungkin banyak kita susah untuk bikin teman-teman aktif dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi seperti yang tadi Mas Ahmad sampaikan, kita mulai dari yang kecil gitu loh. Jadi saya dulu sama teman-teman kalau boleh cerita, saya masih ingat hal yang paling sederhana, ya kita setiap sholat duhur kita adzan gitu. Kita adakan sholat berjamaah, asar juga, tapi kadang teman-teman ada yang kuliah juga kan. Jadi kalau waktu asar, tapi waktu duhur biasanya semuanya kosong, waktu jam 12 sampai jam 1. Nah, jadi saya masih ingat saya sama teman-teman itu, di sini ada juga kayaknya Fauzi, Andi, terus Sam, dan juga yang lain juga.
Nah, itu kadang kita gantian. Nah, dan itu menurut saya kecil tapi kayak sangat bermanfaat gitu bagi teman-teman yang lagi rame makan di kantin, lagi ngobrol di depan sekre KMTF, itu ya semua dengerin gitu. Dan itu kayak kerasa, ya itu masjid, itu musola kita gitu loh. Nah, jadi mungkin sholat duha, ya sekedar itu sih sebenarnya yang intinya di situ. Jadi nggak usah terlalu muluk untuk kegiatan-kegiatan besar dan yang sebagainya, karena pasti ya mungkin teman-teman ada kesibukan lain juga gitu. Nah, mungkin apalagi kalau pas waktu work from home ini dibuat acara-acara yang sederhana dan mungkin kayak Zoom conference kayak gini. Terus ini mungkin teman-teman alumni juga mau kalau diminta untuk mengisi sekedar ngobrolin apa gitu, membahas apa, insya Allah setia. Gitu. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi nggak usah terlalu berpikir yang hal-hal yang gede dan luar biasa kegiatan kayak itu. Tapi misal nanti udah mulai aktif kuliah, itu mulai dari meramaikan masjid ya, musola kita gitu ya, musola di departemen. Nah, itu bagus lah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi kegiatannya sederhana gitu, tapi lama-lama akan aktif sendiri. Paling nggak musolanya itu terasa hidup gitu kan. Nah, ya. Oke. Itu aja Mas Yusuf. Oke, saya mau jawab ya. Nggak apa-apa ya. Mas Ucup, boleh nggak Mas Ucup? Oh, siap. Ini mungkin dari saya kali ini saya bukan sebagai panitia ya, tapi sebagai apa ya? Sebagai ketua Kamats 13 ya, saya menjawab. Jadi biar konkret, saya akan kasih contoh program-program Kamats 13 ya ke adik-adik semua, biar gambarannya jelas bagi adik-adik semua. Di layar adik-adik semua udah muncul mungkin ya. Nah, ini ada program-program yang sudah kami laksanakan ya, Bukan hanya rencana, tapi ini sudah terlaksana. Ada kegiatan JTF menghafal Al-Quran. Wah, JTF menghafal Al-Quran ini, JTF ini tahu nggak kependekan dari apa? Mas Rizky, masih ingat nggak Mas Rizky? JTF ini kependekan dari apa? JTF ya jurusan teknik fisika. Oh, ini jurusan teknik Firdausi. Nah, kan Mas Rizky masih ingat kan? Jadi tagline kami dulu, JTF ini jurusan teknik Firdausi. Nah, kemudian jadi ini saya ingat programnya Mas Ucup ya. Nah, saya ingat banget ini programnya Mas Ucup. Kemudian, nah ini tablik akbar paling fenomenal sesejarah Kamats. Ya, bisa saya klaim gitu ya. Insya Allah bukan untuk sombong, tapi untuk sebagai inspirasi lah ya. Oh, ini Mas Randi nih. Nah, jadi ini atas inisiasi Mas Randi. Mas Randi mungkin yang lebih pantas bercerita, Mas. Kalau saya hanya ini aja kayaknya, nggak kurang pas. Gimana Mas Randi? Pengalaman Mas Randi mengolah acara ini ya? Ya, jadi mungkin menambahkan sedikit juga dari tadi masukannya Mas Ahmad dan Rizky. Yang pertama ya tadi betul sudah disampaikan semua. Mungkin saya akan lebih fokus ke konten. Nah, yang pertama itu untuk kondisi saat ini maksimalkanlah kolaborasi. Jadi kita sudah sadar kondisinya Kamas itu di jurusan yang tentunya kalau di struktur organisasi dari segi cakupannya dia sedikit ya, maksudnya cakupannya lebih kecil daripada yang lain. Maka maksimalkan kolaborasi dari yang kecil. Yang pertama itu dari KMTF. KMTF itu kan tetangganya. Maka kolaborasilah dengan KMTF. Kalau sekarang namanya apa saya kurang paham, mungkin KMTF gitu ya. Kemudian naik lagi ke yang lebih besar, maksudnya lintas jurusan, berkolaborasilah dengan keluarga muslim dari jurusan-jurusan lain, apakah itu dari satu teknik ataupun dari luar teknik. Nah, kebetulan yang program ini kami kolaborasi dengan keluarga muslim dari teknik mesin, waktu itu ketuanya Hamzah. Jadi kita sama-sama kolaborasi mengadakan gimana caranya kalau ini agak ini sih memang agak beyond
kapasitas kami waktu itu gitu. Jadi gimana caranya mengadakan tablik akbar di Fakultas Teknik. Ini agak, ya kita nggak mikir lagi orang berpikir seperti apa, kita hanya ingin mencoba menampilkan bahwasannya sebetulnya keluarga muslim dari jurusan itu, jadi semangatnya itu adalah keluarga muslim dari jurusan, kalau mereka bersatu gitu atau mereka bekerja sama, kolaborasi, insya Allah mengadakan acara yang sebesar apapun tuh bisa aja gitu, ini dalam konteks acara yang siar yang sifatnya acara seperti ini. Nah, disinilah terus ya kita semua koordinasi, tidak cuma saya tapi saat itu Mas Prasojo, kemudian juga dengan teman-teman di teknik mesin, dan kita juga mengundang teman-teman dari keluarga muslim lain seperti geodesi. Jadi kebetulan teman ketuanya waktu itu teman kami semua gitu ya. Kita kenal semuanya dan kita memang ya teman main gitu, bukan cuma kenal dari organisasi. Jadi enak aja kita coba mengadakan acara-acara seperti ini. Dan ya alhamdulillah waktu itu terrealisasi dan ya lumayan lah, alhamdulillah kita juga cukup puas, dan menurut kami ini waktu itu menurut kami ini salah satu bukti kalau kita tuh bisa gitu ya, kalau kita mau bersatu gitu. Cuma memang setelah tahun-tahun kepengurusan itu berikutnya juga kembali lagi. Jadi memang semangat kolaborasi itu bagus dan harus terus ditularkan. Nah, di sini konten-konten seperti ini tadi yang menurut saya perlu untuk ditingkatkan lagi semangatnya. Kemudian yang berikutnya mungkin yang terakhir dari saya tuh, kebetulan saya termasuk orang yang kalau berorganisasi tidak hanya fokus ke konteks yang terlalu kaku gitu ya. Jadi misalnya di Kamas kemudian setiap kajian, setiap agenda kita dan semuanya itu harus benar-benar 100% terkait dengan misalnya keislaman. Kalau dari saya inputnya adalah mulailah fleksibel. Jadi misalnya kalian Kamas, tapi jika tadi talk show yang disarankan Rizky, tapi talk show-nya bisa juga mengundang atau menanyakan tentang profesi, kemudian tantangannya di profesi tersebut. Itu diselenggarakan oleh Kamas, itu nggak apa-apa gitu. Atau misalnya mengundang Rizky untuk bicara tentang bagaimana studi PhD di US dengan presiden yang saat ini sedang ramai diramaikan orang-orang gitu kan. Kemudian bagaimana polemik-polemik keagamaan, polemik-polemik rasisme di sana dan seterusnya, itu menurut saya sih kajian-kajian yang sah-sah saja untuk diselenggarakan oleh Kamas gitu. Sehingga orang melihat Kamas tidak hanya dari satu kacamata, tapi juga melihat dari sisi yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kacamatanya warnanya beda, kan kalian akan melihat warna yang berbeda gitu. Nah, disitulah kalian memanfaatkan momen-momen bias kayak gitu, pembiasan kayak gitu. Jadi ya keilmuan dikaji, kemudian profesi dikaji, kalian melihat dari sisi konteks sosial, bahkan misalnya Mas Ahmad Wardana kan juga di bidang energi, tapi ada konteks sosial politiknya, itu juga nggak apa-apa juga dikaji gitu, bagaimana caranya terjun di lapangan dan seterusnya. Nah, saya sih lebih mengemas sesuatu, walaupun Kamas, saya kemas yang lebih tidak hanya dari satu kacamata. Nah, ini mungkin masukan lainnya. Untuk yang kajian tablik akbar tadi sudah saya sampaikan juga. Makasih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sebagai informasi aja, jadi dana kegiatan ini tembus di atas 15 juta untuk menyelenggarakan acara ini. Nah, bayangin aja, saya lupa angka pastinya, tapi lebih dari 15 juta itu saya bisa sampaikan seperti itu. Ini kalau saya simpulkan statementnya Mas Randi, tadi kan kolaborasi ya. Ini terlihat di logo kan, ada logo Kamas. Nah, jadi Kamas itu logo sebelum diganti dengan ADRT yang baru, ini logo yang lama nih, logo Kamas. Ada kolaborasi, ini kolaborasi dengan UGM. Jadi kita dapat dana dari UGM, dari rektorat ya. Saya nggak ingat angkanya berapa, tapi lumayan, hampir 15-an juta. Kemudian ini logonya LDK-nya apa ya namanya? SKI Teknik Mesin dan Industri ya. Nah, ini logonya mereka. Nah, sebenarnya kita dengan kolaborasi ini, maka itu tadi, kalau YouTuber kan ini mainnya kolaborasi sekarang ya. Nah, memang zamannya sekarang itu, kalau menurut saya ya, kita
ya kita utamakan kolaborasi yang saling membangun ya, kolaborasi yang saling membangun. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain ya. Nah, program yang lain yang bisa saya ini bentar. Ngelek. Mungkin sebelum saya ini bentar. Ada banyak yang bisa saya contohkan bentuk-bentuk kolaborasi yang sudah kami lakukan ya. Yang sudah kami lakukan. Sebentar, saya sedang proses membukanya. Mungkin sambil nunggu Mas Vini, mungkin saya sedikit cerita juga ya. Jadi yang kenapa kok bisa dapat pembiayaan dana dari UGM sampai di atas 15 juta, itu sebenarnya kita dulu nggak benar-benar nggak bisa percaya, benar-benar kita itu nggak menyangka gitu. Waktu itu saya juga panitia di situ. Jadi kita nih pengen ngundang Ustadz, dananya tidak ada gitu. Entah itu ini dari Allah ya. Nah itu barulah tangan-tangan Allah tuh muncul di saat kita itu kesulitan gitu. Akhirnya didapatkan dana dari rektorat itu 15 juta adalah dana sisa. Jadi waktu itu dana-dana rektorat itu memang diperebutkan untuk beberapa lembaga atau UKM ataupun BM atau lain-lain. Cuma yang dapat siapa? Yang dapat Kames. Nah ini yang cerita unik ya. Dan waktu itu pembicara Ustadz Riza Muhammad itu belum jadi artis ya. Gitu. Ya, kemudian mungkin saya lanjutin ya. Nah, ini. Jadi ini bentuk kolaborasi yang lainnya ya. Tapi ini bukan angkatan saya ya. Bukan program saya. Mungkin Mas siapa ini? Programnya Mas siapa di sini? Saya nggak layak menceritakan ini. Mas, kalau nggak salah zamannya Rizky bukan? Ki? Itu di tahun 2015. Zamannya Sam ya? Atau Mas Evan ya? Mas Evan kalau nggak salah Mas ya. Mas Evan? Oh ya, ini Sam ini. Sam ya. Coba Mas Sam, gimana? Ini kan kolaborasi juga terlihat dari logonya ya, jelas ya. KMTF dan Kamat. Gimana ceritanya Mas? Jadi itu adalah poster kajian. Jadi dari tahunnya Mas Rizky itu, Kamat 2014 itu, kan dari kajian-kajiannya kan dari kami ada sedikit perubahan. Jadi yang semula itu tematik, kami coba untuk membuat kajian yang itu berdasarkan kitab. Itu salah satunya adalah kolaborasi dengan KMTF. Yang pada saya itu kan saya dekat dengan ketua KMTF. Jadi untuk memangsa atau mendapatkan peserta yang lebih banyak dari KMTF khususnya, kami mengajak KMTF untuk kerjasama. Itu ceritanya sih Mas. Oh gitu, oke. Nah jadi KMTF ya, karena kedekatan itu kata kuncinya. Sama dengan kata kuncinya Mas, siapa tadi? Mas Randi ya. Mas Randi kedekatan dengan temennya dapat acara level UNIF. Mas Sam kedekatan dengan KMTF dapat acara level jurusan, tapi banyak pesertanya. Nah ini juga kan sama kolaborasi dengan KMTF. Ini juga, ini kolaborasi. Ini Ustadz Nur Ahmad Setiawan. Ini penyelenggaranya Mas Sam juga ya, kalau salah ya? Iya, itu Ustadz dari dosen teknik mesin kayak. Mesin apa? Elektro ya. Nah, dilihat di logonya aja ya, kita realnya ya. Logonya ini ada 2 kolaborasi antara Kamas dan FKIM. Iya. Gimana Mas ceritanya ini? Ada. Jadi dulu itu Kamas 2015 itu kan sumber dananya itu ada 2. Dari sumber dana warisan dari pengurusan sebelumnya, yang kedua adalah sumber dana dari jurusan. Nah, dari sumber dana dari warisan sebelumnya kan sekiranya tidak cukup untuk program kerja yang kami susun. Ditambah dengan program dana dari jurusan yang waktu itu per BSc itu cuma dapat 1 juta. Nah, sekiranya kami itu berdiskusi, dana itu nggak cukup untuk semua program kerja yang ada. Sehingga dari Mas Evan ada inisiatif untuk kerjasama dengan organisasi luar kampus, yaitu FKIM. Nah, FKIM ini organisasi di sekitar Pogung lah. Jadi kami bersama dengan FKIM, kami dapat dana, sehingga dapat
sehingga dapat melaksanakan program baca yang ada. Contohnya ini kajian setiap pekan gitu. Nah, kemudian, kalau ini, Vini, ya, mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya. Jadi ini mungkin masukan dari pengalaman yang lampau pada saat saya waktu itu jadi PPJ kemahasiswaan tahun 2011 itu hubungan kita dengan alumni waktu itu pasang surut lah ya. Jadi kadang baik, terus kadang surut gitu. Nah, jadi untuk Daru ya tadi yang tanya ya, karena sudah dua periode vakum ya, 2 periode vakum. Jadi mungkin untuk memulai, Daru mungkin bisa seperti yang sudah disarankan oleh kakak-kakaknya tadi, bahwa Daru bisa memulai dengan jejaring alumni dulu. Karena dari jejaring alumni ini sebenarnya sudah sangat variatif kompetensinya, kemudian kebisaannya macam-macam gitu ya. Nah, jadi manfaatkan satu jejaring alumni misalnya untuk menentukan topik-topik yang kira-kira menarik untuk teman-temannya. Karena terus terang kalau mendengar kata pengajian, kamats gitu ya, khususnya mungkin pada takut dulu kali ya, gitu ya. Jadi kesannya nanti disuruh ngaji misalnya gitu yang serius gitu. Nah, jadi untuk menarik minat teman-temannya itu bisa mengundang alumni-alumni sebagai pembicara di kajian-kajian rutin atau apa gitu ya. Karena sekarang ini kita sedang virtual ya, marak virtual, pertemuan virtual. Jadi menurut saya kesempatannya justru terbuka lebih lebar karena menghadirkan Rizky misalnya gitu ya, bercerita yang ringan-ringan misalnya tantangan menjadi mahasiswa muslim di Amerika, atau Randi gitu, atau teman-teman yang tadi bergerak di bidang energi, di bidang sosial budaya, di bidang politik, mengkaitkan dengan situasi terkini. Kita punya alumni yang lebih senior, mungkin mengenal Pak Agus Mustafa. Pak Agus Mustafa itu sudah mengarang buku sangat, dan bukunya itu ya masa kini ya. Jadi Daru bisa memanfaatkan jejaring alumni itu, pertama dari segi keilmuannya, kemudian yang kedua yang pernah saya lakukan dulu, untuk menarik alumni itu ada 2 cara. Pertama dia sebagai pembicara, yang kedua kalau misalnya dia tidak bisa sebagai pembicara, barangkali dia bisa berpartisipasi dalam hal lain, mungkin dalam misalnya ada donasi atau apa gitu kan, salah satu bentuk kontribusi ya. Itu juga kita tampung, dan alhamdulillah dalam kegiatan-kegiatan yang saat itu dilakukan, bantuan alumni ini sangat banyak. Mungkin itu dulu modalnya ya yang Daru bisa gerakkan untuk memancing minat teman-temannya untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan di Kamats gitu. Terus terkait dengan Ahmad tadi, kenapa jurusan mengundang? Ya itu paket lengkap soalnya Ahmad itu ceramah plus lucu gitu ya. Jadi bisa nggak bikin ngantuk gitu. Nah itu mungkin bisa diundang juga itu untuk acara Kamats pada periode-periode mendatang, Daru. Jadi saran saya itu untuk memulai, modal kita ada alumni. Insya Allah alumninya baik-baik ya. Jadi kalau bisa untuk sebagai pembicara, maka insya Allah mereka akan dengan senang hati. Kalau tidak bisa berkontribusi yang lain, mungkin bisa kontribusi yang bisa diberikan atau dalam bentuk dana. Biasanya mau kok. Gitu. Asal memang pertama kita sudah pendekatan dulu ya, maka jejaring itu yang harus dijaga. Itu aja yang bisa saya tambahkan ya. Jadi kalau topik-topik tadi sudah kakak-kakak sudah menceritakan dengan sangat banyak dan itu bagus semua.
Itu aja mungkin ya, Vini sama Ucup. Oh iya, Saya Bu. tambahkan. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin terakhir ini ya, saya Mas Ucup. Jadi yang penting juga selain tadi kan ada jejaring alumni, jejaring teman. Intinya tuh kalau menurut saya segala jejaring, termasuk jejaring dosen ya. Nah ini Bu Ita, kami ini halal bihalal ke rumah Bu Ita jadi kami ketika bulan Syawal dari Kamat bersilaturahmi ke rumah Bu Ita. Kalau tadi Iya ya, dulu silaturahmi ke rumah dosen kalau nggak salah. Nah, betul. Iya. Ini kamu malah masih simpan fotonya. Iya, Bu. Ini apalagi sekarang Bu Ita lagi senang masak. Tapi rasa tidak dijamin ya. Nah, jadi kurang lebih. Jadi yang kami pernah juga ke rumah Pak Holid. Tadi mana fotonya tadi? Ada ya tadi ya. Ke rumah Pak Holid. Kemudian ke rumah Pak Nopri juga pernah. Waktu itu jadi programnya tahun saya. Nah, jadi ke rumah dosen-dosen. Nah, kalau bisa didatengin semua tuh kami pengen datengin semua. Tapi memang itu tadi akhirnya kita prioritaskan yang memang mungkin untuk dikunjungi kayak Bu Ita kan, dekat rumahnya kan. Ada yang udah tahu belum rumahnya Bu Ita di mana? Nah kan. Kemudian apalagi ya? Paling itu saja lah ya dari saya untuk melengkapi jawabannya. Jadi pesan dari saya itu seperti Mas Ahmad bilang itu kalau nggak bisa besar, mulai dari yang kecil dulu. Nah, intinya gitu. Bisa dari alumni, bisa dari dosen, dari teman. Nah, jadi dan juga jangan kaku membuat program ya, dikemas supaya semenarik mungkin. Jadi clickbait kalau bahasa YouTube-nya. Nggak apa-apa clickbait, tapi jangan bohong. Berarti itu kurang lebih lah ya. Saya bukan ngajarin nggak bener ya, nggak maksud gitu. Tapi clickbait dalam artian supaya orang tertarik untuk datang. Nah, itu yang penting. Seperti itu. Itu aja Pak Ucup. Silakan kembali ke Pak Ucup. Terima kasih banyak Bu Ita, Mas Vini, Mas Rizky, Mas Sam, Mas Ahmad dan juga Mas Randi atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua ya. Oh iya, saya ada hal yang lupa. Saya juga sebelumnya mohon maaf, kita belum menentukan waktu akhir. Pak Ucup. Saya lupa, nanti takut kelupaan. Tadi Pak Nopri sudah sempat datang. Oh iya. Jadi, nah coba Mas Ucup sampaikan aja. Jadi tadi Pak Nopri konfirmasi ke kita bahwa kondisi internetnya lagi kurang kurang menjamin ya untuk diadakan telekonferensi. Tadi sempat masuk terus keluar lagi. Jadi beliau menyampaikan salam. Menyampaikan salam untuk peserta yang hadir di sini. Kemudian kita lanjut aja ya, karena saya ini kan posisi lagi di Jakarta ya Bu Ita. Saya merasa kalau maghrib itu masih lama Bu. Tapi kan saya nggak tahu kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mungkin di Bali atau mungkin di Jogja. Waktu maghribnya juga bermacam-macam. Mungkin kita sepakati saja ya Bu ya. Waktu tengah mungkin juga ada di Denmark, mungkin sekarang lagi tahajud ya Mas Randy ya. Gitu. Jadi masih jam 12 siang kalau di sini. Mungkin jam 12 siang. Oh, ya. Jam 5 pagi tadi. Oh begitu ya, yang tahajud. Salat subuh. Rizky. 12 siang. Ya, mungkin Mas Rizky kan ngelihatnya, wah ini masih lama ya, masih pagi. Cuma kalau di Indonesia udah mau maghrib, saya mungkin ingin bikin waktu akhir aja ya, mungkin waktunya sampai 17:35 WIB saja Bu ya. Ternyata lagi di Denmark. Kemudian juga kita kan di sini memiliki tujuan mempererat ukhuwah nih, pengen tahu-tahu kabar, silaturahmi bersama gitu. Dan juga Bu Ita pengen tahu kabar-kabar dari teman-teman semua ya Bu ya, gitu. Mungkin Bu Ita bisa mau bertanya ke siapa gitu yang lagi ada di sini, kabarnya gimana? Wawancara. Urut aja deh, Ucup aja yang urut aja ya dari MC aja gitu memperkenalkan, karena kalau
saya terus terang ini berapa 22 orang yang 27. 27. Nah, itu saya yang update itu hanya Randi, Rizky, Vini gitu ya. Terus Sita. Setiap hari. Gitu. Jadi hanya sedikit gitu ya. Mudah-mudahan di sini kan ada adik kita ya, Daru. Nah, jadi dengan perkenalan ini mudah-mudahan nanti Daru bisa mencatat nih. Linknya nih. Link dari alumni ini siapa aja gitu. Insya Allah alumni kita saling mendukung. Jadi mungkin lebih ke keperluan juga untuk kamats yang masa datang gitu ya. Mungkin biar Daru tambah semangat ini. Ada kakak-kakaknya di sini. Monggo Mas Ucup aja deh yang urut apa? Urut kacang atau urut apa gitu. Kancing. Ya, Kancing. Monggo, boleh, monggo Bu. Mas. Sebagai Ya, permintaan dari Bu Ita. dulu. Saya juga udah lama nggak ketemu Ucup, jadi nggak update dengan berita. Iya, Bu. Mulai dari Ucup dulu ya, Ucup. Ya, mungkin di sini saya coba pandu, Bu ya. Nanti siapa-siapa yang diurutkan. Tapi mungkin beberapa di sini ada yang mungkin malu, Bu ya. Saya di sini tidak memaksa untuk siapa saja yang mungkin belum bisa berbagi kondisinya saat ini. Sebentar, Bu ya. Saya ini apa namanya, HP-nya mati. Mau mati, saya login pakai laptop dahulu ya. Mas Vini mohon di apa namanya, accept saya yang satunya, HP saya mati. Oh iya, saya ini deh, saya ceritain dikit. Mas Ucup itu sekarang ASN di BPPT, Mas Ucup ya, kalau nggak salah. BPPT tinggalnya di Jakarta mana, saya nggak apalah, nanti Mas Ucup kenalin sendiri. Mungkin dari saya dulu aja ya. Saya domisili di Jogja, di Sleman, di Kelebengan lebih tepatnya. Kemudian saya apalagi lah, saya itu aja dulu mungkin ya. Mungkin saya tugas di Universitas Islam Indonesia sebagai pengajar. Kemudian itu aja dulu mungkin. Kalau ada pertanyaan mesin silakan. ya, Mas, ya? Iya, dosen teknik mesin. Oh iya. Oke. Ucup. Sebentar, mana ini Ucupnya? Suaramu nggak kedengeran, Cup. Oh ya, sebentar. Pelan, Cup. Kedengaran tapi pelan. Kecil banget suaranya, Cup. Mungkin Mas Landi dulu lah, kenalin juga, Mas. Mumpung lagi ini. Silakan. Bu Ita, kemudian ada Bu Sita juga, kemudian Mas Ahmad, semuanya teman-teman. Saya Randi Fransvela, angkatan 2010 di Teknik Fisika. Sekarang sedang menempuh studi S3 di Technical University of Denmark. Bidangnya yang saya kerjakan itu audiovisual quality, jadi termasuk salah satu kajiannya yang sedang kita lakukan saat ini, misalnya menggunakan teleconferencing system, masuk di dalamnya YouTube, Netflix, dan seterusnya. Jadi kualitas-kualitas baik di bagian service maupun di bagian streaming, pengembangan metode untuk evaluasinya. Itu apalagi ya? Jadi ya insya Allah kalau dari saya pribadi, kalau memang Kamas membutuhkan bantuan atau memang butuh sesuatu, silakan kita bisa diskusi dan seterusnya. Balik lagi ke Vini, silakan Vin. Oke, Ucup, monggo Cup. Tes. Oke, udah masuk. Udah masuk. Alhamdulillah. Mohon maaf saya switch ke laptop. Laptop nggak ada kamera depan ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin belum bisa cerita, nanti bisa ketik aja di chat ya. Saya alhamdulillah sehat. Saya di Jakarta, Bu, kerja dan saya melakukan pekerjaan yang tidak terduga, Bu ya. Jadi PNS, Bu. Ya gitu, saya di Badan Standarisasi Nasional. Saya kerja di bagian pendaftaran akreditasi laboratorium kalibrasi, penguji, medik, dan lain-lain. Biasanya
laboratorium itu diakreditasi untuk itu ya, untuk pelanggan Bu ya, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. ISO-nya itu 17025. Kalau di UGM yang terakreditasi itu LPPT. Mungkin laboratorium sensornya Pak Prof. Sunarno mungkin bisa akreditasi juga boleh gitu. Ya, jadi ruang lingkupnya mungkin apa itu kalibrasi antena Bu ya, katanya cuma ada satu di Asia Tenggara gitu. Itu mungkin itu saja. Kalau dari screen saya mungkin selanjutnya Mas Sam ya. Ya. Kenalkan saya Sampurna Haji, bisa dipanggil Sam atau Haji juga boleh. Saya dulu angkatan 2013 teknik fisika, kemudian lulus awal 2015 itu sudah. Kemudian setelah itu saya ke Jakarta kerja di bagian IT ya. Jadi dulu kan skripsi ikut Pak Balza, rahimahullah. Kemudian saya itu buat aplikasi Android. Nah itu di IT tahun pertama itu di perusahaan swasta, kemudian setahun selanjutnya pindah project di Telkom. Nah sekarang ini megang Android developer untuk pengembangan aplikasi My Pertamina. Jadi aplikasi My Pertamina itu yang beli bensin nggak perlu pakai duit cash, jadi tinggal scan QR aja. Itu saya yang bagian Android-nya. Dari saya sekian mungkin. Dari Mas Suyu ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Yusuf ya. Ya, yang saya hormati Bu Ita dan juga rekan-rekan dan senior semua. Perkenalkan, nama saya Rifki, Teknik Fisika 2014. Saya sekarang berada di rumah, jadi Jakarta tepatnya. Saya kerja di perusahaan swasta di bidang instrumentasi. Tuh, bergeraknya dalam bidang kayak flow meter gitu, pemasangan flow meter untuk custody transfer. Itu aja sih. Mas Andi Rifai. Mas Rifai. Ini nggak ada respon. Nggak respon ya. Mungkin lanjutnya Mas Ahmad Wardan. Oke, saya masih di Jogja. Ini baru cari-cari kerja lagi karena kemarin ada project. Jadi bantu terutama di pusat studi energi UGM dan di beberapa pusat studi yang lain ada beberapa dosen juga bantu beberapa project menulis buku, juga termasuk menulis buku. Ya sekarang masih cari-cari lagi, apalagi di masa pandemi ini juga project-project juga naik turun lah, kita tahu sendiri. Ini masih di Jogja. Kemarin sempat S2 di ilmu lingkungan di Magister Teknologi for Sustainable Development. Jadi akhirnya melanjutkan S1 saya di perancangan fotovoltaik sistem tenaga surya. Kemudian S2-nya menganalisis sustainability analysis pembangkit listrik tenaga surya di 6 lokasi yang saya pernah langsung terjun ke lapangan. Ada di mana? Jambi, Sumatera Barat, di Kepulauan Seribu, di Cianjur, kemudian di banyak tempat, di Karimun Jawa dan lain sebagainya. Ya saya masih bidang ilmu saya di situ, sustainable development, tenaga surya, dan tambahan kadang diminta khutbah Jumat, begitu, mimpin tahlilan, gitu ya. Ya semoga dunia akhirat lah, begitu. Dunia akhirat di anu semua. Gitu. Saya kira itu nanti kalau teman-teman butuh apa, saya kalau tidak salah awal tahun ajaran kemarin sempat diundang teman-teman KMTF kalau nggak salah ya, kolega mahasiswa sama mahasiswa baru untuk memperkenalkan
alumni, saya juga cerita aja tentang kegiatan setelah menjadi alumni begitu ya. Semoga motivasi nanti kalau teman-teman butuh. Saya sementara ini masih di Jogja begitu. Mungkin itu dulu aja, matur nuwun. Ya, mungkin karena waktu kita juga udah tinggal sedikit lagi ya, mungkin tidak perlu lama-lama. Mungkin dari ada yang namanya Nailia Ziada ya, akhwat ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Suara saya masuk? Masuk. Salam. Ya. Perkenalkan, nama saya Nailia Ziada Rahma, biasa dipanggil Nail. Saya angkatan 2018, Teknik Fisika. Jadi saya masih kuliah sekarang. Seangkatan sama Daru. Oh iya. Oke. Mas Pras, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Prasojo. Kalau saya sekarang tinggal di daerah Tangerang Selatan. Kalau dari profesi sih sebenarnya saya agak menyimpang ya dari teknik fisika sendiri. Sekarang saya berprofesi sebagai programmer di daerah BSD sih sebenarnya. Itu aja sih, Cuk. Ya, makasih banyak, Mas. Yang di program apa, Jo? Iya. Program 2 anak cukup. Bukan. Yo, Mas Ahmad Fauzi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi Hasan, Teknik Fisika 2012. Saya sekarang domisili di Majalengka. Untuk kegiatan sekarang saya kerja di salah satu factory Nike, jadi menyimpang gitu dari teknik fisika ya. Saya kerja di bidang lean manufacture, jadi seperti teknik industri seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Mas Rizky Octavian, silakan. Oke, jadi nama saya Rizky, Teknik Nuklir 2012, dulu setelah lulus lanjut S2 di University of Michigan, Teknik Nuklir lagi. Sekarang S3 Teknik Nuklir lagi di Purdue University, masih di Amerika. Ya, udah. Terima kasih, Mas Rizky. Silakan Mas Sigit. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Sigit Arif Anggoro, sebagai Sigit, Teknik Fisika 2012. Sekarang posisi di Jakarta. Ya, sealiran ya sama Mas Prasojo sama Mas Sam mungkin. Yang jadi programmer juga. Jadi teman-teman yang masih kuliah nggak usah heran itu kalau misalkan ternyata banyak alumni yang jadi programmer, karena emang kebutuhan IT malah lagi naik gitu kan, dan emang alumni teknik fisika bisa menyesuaikan dengan zaman gitu kan. Gitu aja. Ya, terima kasih Mas Sigit. Sekarang Mas Impian Priandi ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Impian Priandi, bisa dipanggil Pian. Asal dari Bangka Belitung, domisili sekarang di Cilegon, kerja di Indonesia Power di operasi. Mungkin sekian, Mas Fianso. Oke, sekarang Mas Irwan Hanu Septianto ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Ita dan juga kakak-kakak yang telah banyak ngajarin saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Irwan, nama lengkapnya Irwan Hanu Septianto. Sekarang kerja di Pertamina di bagian quality audit project. Sama ada juga nih, nanti ada Azhar di sini nanti bisa kenalkan juga. Agak putus-putus ya Mas Irwan ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin lanjutnya Mas Azhar ya. Azhar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mungkin suaranya putus-putus ya.
Perkenalkan, saya Azhar Hudaibi. Tinggalnya sementara ini di Jakarta, di Karet Kuningan. Kerjanya di Pertamina. Mungkin bareng Mas Irwan itu juga sama, satu gedung, satu kantor. Habis itu mungkin kalau pekerjaannya mungkin sapu bersih kali ya. Soalnya mungkin pekerjaannya untuk instrumentasi itu mungkin cuma seujung jari mungkin, nggak banyak. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin selanjutnya dari Mbak Sita ya. Bu Sita. Mbak Sita aja, karena kan bukan mahasiswa. Oh iya. Oke. Saya Sita, ATN 2010. Setelah lulus saya sempat magang di Batan. Terus kemudian saya melanjutkan S2 di Jerman, dan kemudian sekarang saya menjadi tenaga pengajar di departemen kita. Oke, mungkin dengan sekarang saya tahu wajah-wajah adik-adik dan kakak-kakak senior, dan juga sekarang apa yang ditekuni. Mungkin di masa depan saya juga izin untuk menghubungi jika ada acara sharing session untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ya, jawaban dari kita siap gitu. Mungkin langsung aja dari Mas Andi Rifai. Sekarang udah bisa terhubung Mas Andi Rifai. Ya Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi Rifai, sekarang kerja di Probolinggo, habis lulus langsung ke Probolinggo di PLTU Python. Mungkin itu aja. Mantap. Ya. Ruangannya kenapa ya? Wah. Nah, langsung aja ke Mas Purnama ya, Purnama David Anwar, dipersilakan. Wah, ini aktivis Kamas garis keras nih. Halo, Mas Purnama. Terdengar? Oh, mungkin lanjut aja ya. Mas Waludin, dipersilakan. Halo. Mas Waludin. Waludin tadi lagi izin live kan? Oh ya, izin live tapi masih ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin ninggalin kali. Oh gitu. Kemudian monggo ke Mbak Aliza Nuriani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza, Teknik Nuklir 2012. Sekarang domisili di Tangerang Selatan. Bekerja di perusahaan swasta di bidang pengujian kesesuaian pesawat Sinarex. Sudah cukup gitu aja. Terima kasih Mbak Alisa. Selanjutnya ke Mbak Rumaisya Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Rumaisya Nur Azizah. Biasanya dipanggil Ica. Sekarang masih kuliah dari Teknik Nuklir 2018. Temannya tadi siapa namanya? Daru ya? Iya, Oh iya. sama Daru. Gitu. Kalau Purnama, David Anwar apa terhubung? Iya Mas, terhubung. Oh iya, silakan Mas Purnama. Wah, ini. Perkenalkan, nama saya Purnama, bisa dipanggil Pur. Domisili sekarang di Jayapura, Papua. Untuk kerjanya di Jauh ini. BMKG. BMKG Papua. Iya, benar Mas. Iya. Bagian apa, Pur? Bagian pengamat Mas. Pengamat di geofisikanya. Oh iya. Ya. Ya, saya ingat nih Purnama ini kalau saya lagi tes kerja pasti ada dia bareng. Ternyata kita berdua terpisah. Saingan ya. Saingan. Bener Mas. Tapi nggak ada yang keterima. Keterimanya malah di tempat masing-masing yang sekarang. Oke, sekian dari kabar-kabar, tanya-tanya kabar dari
alumni-alumni teknik fisika nih yang insya Allah membuat hati Bu Ita mungkin lebih senang ya mendengarkannya, lebih tenang. Alhamdulillah kabar mahasiswa. Saya senang sekali ya mendengar semuanya sehat, dapat menikmati situasi yang baru ini gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga makin sukses, tambah sehat ya. Selalu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan silaturahminya walaupun virtual seperti ini tetap bisa tetap terjalin supaya kita tidak hilang kontak satu dengan yang lain, karena memang jejaring seperti ini sangat membantu ya ke depannya, baik untuk pribadi maupun kalau untuk jurusan jelas gitu, tapi kalau untuk pribadi kita juga pasti ada, karena seringkali informasi tentang pekerjaan atau apa itu kan, atau studi gitu, itu banyak juga dapat dari teman-teman. Saya sendiri pribadi karena saya sekarang sedang sekolah, saya banyak dibantu untuk urusan mencari publikasi, karena walaupun UGM ada banyak melanggan jurnal, tetapi ada jurnal-jurnal tertentu yang tidak bisa dibuka dari UGM. Itu saya alhamdulillah sangat terbantu oleh teman-teman alumni yang sekolah di banyak tempat gitu, karena aksesnya mungkin lebih besar ya kalau di negara-negara yang lebih maju gitu. Jadi jejaring seperti sangat-sangat membantu gitu ya. Jadi Daru mungkin perlu di highlight gitu. Jadi tidak tertutup hanya di Kamats, alumni Kamats saja, tapi Anda juga memperbesarnya di alumni KMTN dan KMTF, terutama dari yang angkatannya lebih senior gitu ya. Dan Sita mestinya nanti bisa karena jurusan sebenarnya kan punya database alumni, dan itu bisa kita perkuat ya untuk kerja di situ. Nanti bisa sekarang di handle Bu Esther ya. Kita terbatas bisa kita upayakan lah untuk memperkuat BSO, memperkuat KMTN, memperkuat jejaring ya. Itu aja sih pesan saya. Mudah-mudahan kedepannya tetap silaturahmi walaupun virtual seperti ini ya. Ini bagus sekali. Terima kasih banyak Bu Ita. Ini tadi karena Mas Daru nggak ada, mungkin diwakilkan oleh Mbak Rumaisya Ica ya. Mbak Ica. Mungkin bisa pesan-pesan yang tadi disampaikan bisa diambil hikmahnya ya. Oh ya, mungkin karena sudah waktunya maghrib ya, terutama di Jogja, perbedaan waktu bisa 15 menit dari Jakarta. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Widya Rosita, kepada Mas Ahmad, kepada Mas Prasojo, dan kepada teman-teman semua di sini. Alhamdulillah pada acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dari kita semua bisa mengambil hikmahnya, memperkuat silaturahminya, dan terutama mudah-mudahan JTF ya, sekarang menjadi DTNTF, semakin maju ya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya selaku moderator mewakili panitia juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari teman-teman, bapak-bapak, ibu, mas-mas semua. Yang salah itu datang dari kami, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita akan tutup majelis kali ini dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu di acara alumni Kamas berikutnya kalau ada. Amin. Semoga ada terus. Semoga ada terus ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu Ita. Sama semuanya. Mungkin yang belum maghrib bisa mengisi waktu dengan apapun.
di sini. Ya, acara sudah saya tutup ya. Mungkin selanjutnya saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Saya izin left. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu teman-teman, Bu Ita, matur nuwun. Sami. Pamit semuanya. Saya juga pamit. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Saya juga pamit ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi